Orang sakit mah ibu ko dah ngok asli Lagi. bahan ko sa dolay ko kalau buang ko sa dolay. Ini ko Itu kan neto sosos na yun. Iyo bawa berjalan tak jauh sih terang angin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus sanak berada ketemu lagi di channel kampung gitu. Ini sanak kita berada di tempat terjadinya longsor yang ada di Kampung Tanjung, yang terjadi longsor besar waktu itu banjir bandang tanggal 7 Maret 2024 ini. Ada beberapa rumah yang hancur waktu itu, ada 2 rumah yang hilang dan ada beberapa rumah yang hancur sebelah sini, dan sebelum di ujung sana tadi juga ada puluhan rumah yang hancur. Dan ini tempat kita berdiri ini adalah salah satu rumah yang waktu itu juga hancur, semuanya dihantam banjir. Ini rumah Bu Janulis dan ini anaknya. Ini kayaknya ini anak cucunya yang satu ini namanya beliau. Ini anaknya, Bu Janulisnya mengungsi ke rumah sana di ujung sana tuh. Ya, ini tidak bisa kita bayangkan betapa ngerinya waktu itu di sini. Ini ya keadaannya sana. Dan ini tinggal puing-puingnya. Dan beliau berusaha untuk menyelamatkan. Mungkin ada yang bisa diselamatkan sisa-sisa dari ini. Ya, sungguh pilu sekali sana. Nih di sini nih ada tangga nih sana nih. Ini kayaknya. Berarti kok dulu tangga ada nih. Kok tangga naik? Oh, rumah sampai ke ujung tuh. Marabu kamar ini. Oh, itu ada 2 kamar. Ruang tamu tuh dapurnya gadang tuh ya. Oh, dapurnya agak besar sampai ke ujung sana. Sampai ke Batang Pinang tuh atau sampai Umbi apa kok? Oh, sampai Batu tuh ya ukurannya. Oh, laweh aja ini ya. Jadi dari mana kok? Oh, dari Siko ya. Ini dari sini sana. Di ukuran rumahnya dari sini, dari bawah ini sampai ke arah sana, sampai ke belakang sana. Ya, diperkirakan sekitar ya, ke belakang sana tuh ada sekitar 10 meter mungkin kemungkinan sana. Ini lebarnya sekitar 8 mungkin. Yang belakang tuh lebih kayaknya 12 meter ada. Nih. Jadi waktu itu kejadian jam 7 pada Merani. Oh gitu ya. Sedang sembahyang beliau. Oh, Ibu Unitari. Iya. Pas itu nih ya. Oh yo, Jawi ke Celau kan waktu itu kalau salah lari kancang ke Jawi itu buka-buka. Itu berapa lama jarak itu nih waktunya? 1,5 jam. Oh betul. Berarti Ibu berarti sekitar jam 8 sholat nak. Jam 8. Seorang sholat, nah berarti ini tarik aja beliau karena nampak di situ ya. Berarti ketika begitu Bu Nyadulis lagi di mana beliau sholat batu ruang naik ini? Di Siko, Mako. Oh, ini ruang TV di sebelah sini sana. Jadi waktu itu Bu Nyadulis lagi sholat. Jadi karena anaknya lihat air udah bergelombang dari atas sana udah agak besar, jadi beliau tarik aja ketika sholat dan dibawa lari ke arah sana. Itu sekitar jam 8 nak nih. Nanti dibawa ke sana. Berarti setelah dibawa ke situ baru pindah ke pondok tuh. Hujan lebat berarti nak? Ya waktu itu masih hujan lebat sana. Oh gitu. Berarti Uni tetap di pondok. Beliau yang datang ke rumah nak pakai senter beliau ya ke Celau. Berarti Uni itu anak Uni itu. Iya. Berarti itu bertahan di pondok tuh nak untuk Batadu. Jadi beliau yang pulang ke Siko. Berarti waktu itu rumah tuh masih utuh ya nak. Baru bareh itu lah dapet di lalu nah tuh. Berarti ketika beliau pulang ke sini maka datang banjir besar lagi, longsor besar dengan kayu yang besar ini menghantam sananya. Sampai yang ini ada nih. Kalau kita bayangkan. Berarti dulu tuh batu kan ada nih.
Berarti dulu ini enggak ada. Ini batu ini enggak ada dulu sana. Ini bisa kebayang bagaimana besarnya ini ya. Jadi ketika beliau pulang datang longsor besar. Jadi menghantam rumah. Kemudian nih, ini luar biasa di besarnya nih hanya. Ini batu tempat kita berdiri ini juga luar biasa juga nih besar yang di sana nih. Dia ada batu ini yang menghantam. Kemudian ini satu yang menghantam rumah. Kemudian lagi yang ini. Jadi rumah roboh dan ke bawah tadi. Kemudian Uni ini udah berusaha untuk manggil ibunya tapi nggak mungkin karena memang suara air yang cukup deras dan rumah udah ke bawah arus dan ibu tuh terbawa sekitar 100 meter ke bawah kata beliau. Dan untuk kisah tentang bagaimana beliau waktu itu melewati dari jam 11 malam sampai jam pagi itu sangat bisa cek video kami sebelumnya, yaitu kami alhamdulillah punya kesempatan berdialog langsung dengan Ibu Janulis waktu itu sana. Nih. Waduh, nah berdiri di tempat kita berdiri ini ruang TV-nya sana. Di dapur sebelah siko ini ya. Oh ini di sini ada pintunya sangatnya. Ini kayu besar nih ada nih. Oh iya. Oh ini kandang Jawi ini sana. Ini tempat kandang sapinya sana. Berarti dulu iko tuh ndak ada yang model ko baronggan iko nih. Berarti dulu tuh data iko nak. Oh iya benar tuh ya. Tapi kan ndak cakung model iko doh. Oh ndak kayak gini ya. Oh berarti airnya dari sana melimpah langsung ke sini sana. Oh iya cukup gadang juga ya. Kok malah dihantamnya sih kan ya. Oh berarti ke bawah kok beliau ya. Oh berarti dari sana beliau tuh hanya bukan ke sana tapi ke sini sana. Bagian sini Ibu Janulis waktu itu. Ya waktu itu kata beliau sekitar 50 sampai 100 meter. Kemudian lalu dia kalau nggak salah waktu itu bersembunyi di bawah kayu batu kalau waktu itu. Ada batang pinang gitu loh kan yang tuh. Oh, berarti itu dia tuh. Beliau udah yang ini bertahan di rumah tuh. Ya pilu sekali waktu itu. Itu tidak bisa disabui waktu itu nih. Tapi alhamdulillah beliau kami pun waktu itu bertemu aja beliau luar biasa lah tuh. Iya itu. Kata beliau orang kesehatan menyampaikan kok langok balabi yang aja lah. Itu sana nih. Kita nggak bisa bayangkan nih. Berarti ya kayu menghantam dari sana, kemudian beliau ke bawah sampai ke sana sampai lebih kurang 50 sampai 100 meter sana. Dan Uni yang ini anak beliau bertahan di pondok tuh. Tuh sana tuh. Dan karena udah manggil-manggil nggak ada sautan jadi beliau lari ke dalam kebun untuk sana. Tuh nih keluar dari situ jam berapa nih? Oh berarti lah. Oh berarti Uni diselamatkan tetap Uni bertahan di situ sampai pagi berarti nak. Itu di dalam parak tuh, di dalam samak tuh. Oh ada jauh dari itu nak. Oh berarti Uni pas ibu lah jatuh. Berarti Uni lari ke teh tuh ya. Oh gitu. Oh lada gih lah wanti-wanti beliau ya. Oh iya. Oh berarti waktu itu Ibu Janulis setelah ngantar beliau ke rumah pondok kecil itu, beliau udah berpesan kalau seandainya airnya besar silakan aja lari ke bagian atas sana ada pondok dan bertahan di sana dan beli. Itu beralamo kira-kira nih ketika beliau balik itu lah beralamo nih ayu itu tibo tansong tibo. Oh berarti sampai beliau di dalam rumah tuh dihantam ya ya. Oh berarti itu tahu ke situ ya. Udah tuh nak mungkin nak terangah di beliau udah kan. Yo karena kecewa waktu itu kalau nggak salah center kalau tercampak gitu kan. Beliau lah apa?
Yo, itu tampak. Ala roboh ya dia. Iya iya iya. Iya. Tapi lah ya, baru sampai nih rumah itu. Berarti itu bertahannya nih di ladang durian tuh sampai pagi. Lah aduh orang nyapui baru apa ya? Oh gitu. Dan alhamdulillah waktu itu setelah itu dijemput beliau setelah ibu ditemukan oleh warga di bawah sana dan alhamdulillah beliau selamat. Walaupun bertahan tuh luar biasa sekali nikmatnya dari jam 11 malam sampai jam 5 atau jam 6 pagi sana. Ya. Kepaluan keluar, kadang sudah menggigit itu di lalu nek kesakitan dak. Kalau ini nampak kaki garaman kemah. Ya Allah. Ilah badang gigi lah ilah. Iya di dalam hilang dingin tu deh. Iyalah tuh. Hilang dingin tu mata mengantuk no. Siang tu yo. Ya Allah. Sadar dak kok siang kok mati awak lah itu. Kita bareng Uni Emi nih, anak Ibu Janulis. Anak nomor berapa nih? Kedua. Berapa orang Ibu? Oh berampe. Ya di kampung berdua ya. Ini Uni Eni di kampung ya kampung Tanjung sana. Emang kisah pilu lagi. Kita berharap sana mudah-mudahan yang tertimpa musibah di sini diberi kesabaran dan kelapangan rezeki. Mudah-mudahan Allah ganti dengan yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Ya sana nih. Bagi sana yang mungkin punya kelebihan rezeki dan mau bantu, silahkan datang ke sini sekecil apapun, dalam bentuk apapun bantuannya akan sangat berarti sekali bagi warga di sini sana. Khususnya ini yang keluarga Ibu Janulis yang memang rumahnya udah hancur dan ini memang tidak tersisa sama sekali. Ya. Dan kita berharap mudah-mudahan misalnya dengan video ini kita bikin mudah-mudahan kita sama-sama berdoa mudah-mudahan Allah ganti dengan yang lebih baik ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Baik sana, sekian dulu video kita. Mudah-mudahan kita semua bisa ambil pelajaran dari semua ini. Dan mudah-mudahan kita dijauhkan dari malam musibah. Dan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang tertimpa musibah di sini diberi kesabaran dan Allah mudahkan rezekinya di masa yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Baik sana, sekian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.